Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nurwahida dengan NIM 2104238, Prodi Ilmu Administrasi Negara, dengan dosen pengampun Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Baiklah, untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Publik, saya akan mempresentasikan tentang kasus kegagalan pasar. Sebelum masuk ke contoh kasus kegagalan pasar, sebaiknya kita mengenal dahulu apa itu kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisiensi atau ketimpangan antara produsen dan konsumen. Dalam hal ini, mekanisme pasar yang tidak efisien akan menyebabkan kebutuhan pasar yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Penyebab kegagalan pasar yaitu adanya persaingan tidak sempurna, barang publik, eksternalitas, kegagalan institusional, dan biaya transaksi. Selanjutnya, contoh kasus kegagalan pasar yaitu fluktuasi cabai merah. Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Hal ini ditunjang dari banyaknya lahan kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, kondisi tanah di Indonesia yang mempunyai kandungan unsur hara yang baik sehingga dapat membantu pertumbuhan tanaman. Salah satu produk hortikultura yang menjadi unggulan dalam sektor pertanian di Indonesia adalah tanaman sayuran. Sayuran merupakan salah satu produk hortikultura yang banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan. Sayuran dapat dikonsumsi dalam keadaan mentah ataupun diolah terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan. Salah satu komoditi sayur yang sangat dibutuhkan hampir semua orang dari berbagai lapisan masyarakat adalah cabai. Sehingga tidak mengherankan bila volume peredaran dari pasaran dalam skala besar. Cabai merah atau Capsicum annum L adalah tanaman yang termasuk dalam keluarga tanaman Solanaceae. Cabai merah merupakan komoditas sayur yang tidak dapat ditinggalkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan yang tinggi setiap hari menyebabkan cabai merah merupakan komoditas strategis. Cabai merah mengandung zat gizi yang dibutuhkan manusia, seperti vitamin A, vitamin C, karotin, zat besi, kalsium, fosfor, dan juga mengandung alkaloid seperti kapsaisin, flavonoid, dan minyak esensial. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang daerahnya berpotensi untuk mengembangkan budidaya cabai merah. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang berpotensi di sektor pertanian. Salah satu potensi pada sektor pertanian di Kabupaten Deli Serdang adalah usaha tani cabai merah. Hal ini terbukti dengan dijadikannya Kabupaten Deli Serdang menjadi klaster pertanian cabai merah yang didukung oleh Bank Indonesia. Ditetapkannya Deli Serdang sebagai daerah pertanian cabai merah karena pemerintah beranggapan bahwa selain kondisi tanah yang cocok, beberapa petani di daerah Deli Serdang sudah biasa bertanam cabai merah. Dengan adanya alokasi yang ditetapkan sebagai sentra tanaman cabai merah, diharapkan bisa mencukupi kebutuhan masyarakat di daerah Provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya. Fluktuasi harga pada dasarnya akibat ketidakkeseimbangan antara jumlah permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, di mana harga meningkat jika jumlah permintaan melebihi penawaran dan sebaliknya. Harga menurun jika jumlah penawaran melebihi permintaan.
Fluktuasi harga tidak menguntungkan bagi pengembangan tanaman hortikultura. Fluktuasi harga sering kali lebih merugikan petani daripada pedagang, karena pada umumnya petani tidak dapat mengatur waktu penjualannya untuk mendapatkan harga jual yang menguntungkan. Fluktuasi harga yang tinggi juga memberikan peluang bagi pedagang untuk memanipulasi informasi harga di tingkat petani, sehingga transmisi harga kepada petani cenderung asimetris dalam pengertian kenaikan harga di tingkat konsumen tidak diteruskan kepada petani secara tepat dan cepat serta sempurna. Penyebab kegagalan pasar fluktuasi cabai merah yaitu perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tumbuhan, serta wabah penyakit hewan dan ikan, bencana alam, bencana sosial, pencemaran lingkungan, degradasi sumber daya lahan dan air, kompetisi pemanfaatan sumber daya produksi pangan, alih fungsi penggunaan lahan dan disinsentif ekonomi. Fluktuasi harga cabai merah mengalami fluktuasi harga yang tinggi dari jenis sayuran lainnya. Cabai merah merupakan komoditas yang mengalami fluktuasi harga setiap waktu, dan harga di pasar induk lebih berfluktuasi dari sentra produksi. Selanjutnya, peranan pemerintah dalam fluktuasi cabai merah yaitu importasi cabai merah, penerapan harga referensi cabai merah, pengurangan subsidi pupuk dan peningkatan harga pupuk, dan pemerintah melakukan operasi pasar. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.